Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Al-Mufidah, NIM 24201108 dari kelas PAIJ semester 3. Di sini, saya ingin menuntaskan tugas UTS mata kuliah materi PAI di sekolah dengan dosen pengampu yaitu Ibu Ani Mar'atul Hamidah, MPDI. Nah, kali ini kita akan membahas tentang Daulah Umayyah di Barat, yaitu tepatnya di Andalusia, Spanyol. Sebelumnya, kita harus mengetahui tujuan pembelajaran materi terlebih dahulu. Yang pertama, ada mengetahui sejarah berdirinya Daulah Umayyah di Andalusia. Yang kedua, menganalisis peran kota Cordoba sebagai pusat peradaban Islam di Eropa pada masa Umayyah Andalusia. Yang ketiga, menguraikan perkembangan ilmu pengetahuan seni dan arsitektur pada masa kejayaan Daulah Umayyah di Andalusia. Selanjutnya, langsung saja kita masuk pada pembahasan. Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang sejarah berdirinya Umayyah di Andalusia. Setelah kehancuran dinasti Umayyah di Damaskus, Syria pada tahun 750 Masehi akibat digulingkan oleh Bani Abbasiyah, pada masa itu hampir seluruh keluarga Umayyah diburu dan dibunuh oleh pihak Abbasiyah yang dipimpin oleh Al-Abbas ibnu Abdul Muthalib. Dan sisa dari mereka yaitu satu orang pangeran muda bernama Abdurrahman Ad-Dakhil melarikan diri ke Eropa melalui Afrika Utara, menyeberangi Selat Gibraltar, tepatnya di Andalusia, Spanyol. Di wilayah tersebut, ia berhasil memperoleh dukungan dari masyarakat Arab dan Berber yang sebelumnya menjadi bagian dari pemerintahan Islam di sana. Pada tahun 756 Masehi, Abdurrahman Ad-Dakhil berhasil mendirikan dinasti Umayyah di Andalusia dengan Cordoba sebagai ibu kotanya. Yang kedua, kita akan membahas tentang kota Cordoba sebagai pusat peradaban. Kota Cordoba merupakan salah satu di antara kota-kota besar dan ajaib, yang dimana kota Cordoba ini adalah kota lama yang dibangun kembali dengan gaya Islam. Pada abad ke-10 Masehi, Cordoba menjadi salah satu kota terbesar di dunia dengan populasi mencapai 1,5 juta jiwa, mengungguli kota-kota besar seperti Baghdad dan Konstantinopel. Kekuasaan Umayyah di Andalusia membawa masa stabil dan kemakmuran bagi kota ini. Di bawah kepemimpinan Khalifah Abdurrahman Ad-Dakhil, Cordoba menjelma sebagai pusat intelektual dengan perpustakaan besar, universitas, dan berbagai institusi ilmiah yang menarik para cendekiawan dari seluruh penjuru dunia. Cordoba juga dikenal dengan jaringan irigasi canggihnya yang mendukung pertanian dan ekonomi yang makmur. Cordoba bukan sekedar kota bersejarah, melainkan lambang dari sebuah masa keemasan di mana Islam berperan penting dalam menghubungkan Timur dan Barat melalui ilmu pengetahuan, budaya, dan toleransi. Yang ketiga, kita akan membahas tentang kejayaan pada bidang ilmu pengetahuan. Sebagian besar Khalifah Umayyah Andalusia merupakan pecinta ilmu pengetahuan dan memberikan ruang seluas-luasnya bagi siapapun yang menaruh perhatian terhadap ilmu pengetahuan. Sepanjang lebih dari 7 abad kekuasaan Islam di Spanyol, umat Islam telah mencapai kejayaan dan mewarisi berbagai macam ilmu pengetahuan. Di bawah kepemimpinan Khalifah Abdurrahman Ad-Dakhil ini, Cordoba menjelma sebagai pusat intelektual dengan perpustakaan besar, universitas, dan berbagai institusi ilmiah yang menarik para cendekiawan dari seluruh penjuru dunia. Pusat ini tidak hanya memelihara ilmu pengetahuan dalam berbagai disiplin, tetapi juga memfasilitasi dialog antar budaya yang melahirkan kemajuan signifikan dalam bidang matematika, astronomi, kedokteran, dan filsafat. Selanjutnya, kita membahas tentang perkembangan seni dan arsitektur. Seni dan sastra merupakan bidang kajian yang ikut mengalami perkembangan di Andalusia. Meskipun tidak semaju Baghdad, sejarah mencatat berbagai pencapaian yang ditorehkan oleh kaum muslimin Andalusia seperti ilmu-ilmu linguistik murni, termasuk di dalamnya ada filologi, tata bahasa, dan leksikografi. Seni rupa Islam Andalusia menonjolkan keindahan kaligrafi Arab, pola geometris, dan motif floral atau bisa disebut dengan arabesque. Arsitektur kota ini, terutama Masjid Agung Cordoba yang diberi nama dengan Mezquita, menjadi simbol keindahan artistik
dan spiritualitas serta menunjukkan tingkat kemajuan teknik pembangunan pada masanya. Selain masjid, dibangun pula istana-istana megah seperti Madinat Az-Zahra yang menjadi pusat pemerintahan Abdurrahman Ad-Dakhil. Nah, kita sudah sampai di titik terakhir, yaitu pada kesimpulan. Kesimpulannya, Umayyah Andalusia muncul setelah runtuhnya Umayyah di Damaskus, sebab diburu oleh pihak Abbasiyah sehingga Abdurrahman Ad-Dakhil melarikan diri hingga masuk wilayah Andalusia, yang mana beliau berhasil mendirikan dinasti Umayyah Andalusia dengan dukungan dari orang-orang lokal setempat, hingga membuat Cordoba menjadi pusat peradaban dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, seni, dan bahkan arsitekturnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, bila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.